mengenai jurnal proposal yang berjudul Aksa atau aplikasi mobile inklusif berbasis OCR dan text to speech dengan dukungan relawan yang disusun oleh saya sendiri dengan NIM 1304221055. Mengenai daftar isi yang akan saya presentasikan ini, yang pertama ada pendahuluan dengan subbabnya latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, lalu lanjut ke bab 2, masuk landasan teori, dengan subbabnya teknologi OCR, teknologi TTS, atau text to speech, dan juga sistem asistif terintegrasi, universal design for learning UDL, dan kesenjangan penelitian. Lalu masuk di bab 3 ada metodologi penelitian, eh, subbabnya jenis dan pendekatan penelitian, lalu yang kedua ada desain sistem, tiga ada subjek dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Oke, dari bab 1 mengenai pendahuluan dulu. Latar belakang penelitian yang saya ambil ini dari kemajuan teknologi informasi telah menghadirkan peluang besar dalam pengembangan solusi untuk mendukung penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Namun kenyataannya banyak tunanetra di Indonesia masih kesulitan dalam mengakses informasi tertulis sehari-hari seperti label produk, petunjuk penggunaan obat, atau dokumen cetak. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat bantu yang tersedia, mahalnya perangkat teknologi, serta kurangnya solusi yang menggabungkan teknologi dan dukungan sosial. Oleh karena itu, aplikasi Aksa dikembangkan sebagai solusi terpadu yang mengintegrasikan teknologi OCR dan TTS, serta didukung oleh sistem bantuan relawan secara real-time melalui video call untuk mendukung kemandirian tunanetra dalam mengakses informasi. Nah, dari rumusan masalah yang saya ambil ini ada 3 pertanyaan utama. Yang pertama ini, rumusan masalahnya itu bagaimana merancang aplikasi mobile berbasis OCR dan TTS yang dapat membantu tunanetra membaca informasi teks secara mandiri. Lalu yang kedua, ada bagaimana peran peran relawan dalam mendukung penggunaan aplikasi secara interaktif dan inklusif. Lalu yang ketiga, sejauh mana integrasi OCR, TTS, dan relawan dapat meningkatkan kemandirian pengguna tunanetra. Dari tujuan penelitian yang saya ambil ini, yang pertama untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis OCR dan TTS yang mendukung akses informasi teks bagi tunanetra. Lalu yang kedua ini menyediakan dukungan langsung dari relawan dan pakar melalui fitur video call. Dan yang terakhir untuk meningkatkan kemandirian tunanetra dalam mengenali dan memahami informasi teks sehari-hari. Manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat praktis, yaitu untuk memberikan solusi teknologi yang dapat digunakan langsung oleh tunanetra di Indonesia. Lalu yang kedua ada manfaat sosial, itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu sesama melalui sistem relawan. Dan yang terakhir untuk manfaat akademik, ini untuk menambahkan khazanah penelitian dalam bidang teknologi asistif dan pemberdayaan difabel. Nah, ruang lingkup penelitian. Fokus dari ruang lingkup penelitian ini untuk pengembangan dan implementasi aplikasi Aksa, sebuah aplikasi mobile berbasis Android dengan tujuan untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengakses informasi berbasis teks secara mandiri. Nah, aspek apa saja yang dicangkup dalam aplikasi Aksa ini yaitu aspek teknis, fungsional, serta usability atau kegunaan dari aplikasi tersebut diuji secara langsung oleh pengguna sasaran di lingkungan nyata. Nah, dari aplikasi Aksa ini memiliki 3 fitur utama, yaitu Optical Character Recognition atau OCR, lalu yang kedua ada Text to Speech, dan yang terakhir ada fitur video call interaktif dengan relawan. Nah, cara mengimplementasikan fitur dari 3 fitur yang tadi itu, untuk OCR sendiri ini menggunakan engine T-Search OCR yang dikonfigurasi untuk bahasa Indonesia. Lalu untuk TTS sendiri ini berbasis Google Text to Speech API untuk mengubah teks digital menjadi suara. Dan bantuan relawan jika OCR atau TTS ini tidak berhasil dalam pengaplikasiannya, maka pengguna dapat menghubungi relawan melalui video call melalui video call dengan relawan. Nah, pengujian fungsionalitas dan kegunaan. Pendekatan berbasis pengguna di sini user-centered approach, dan kedua ada mengevaluasi pengalaman pengguna.
kemudahan dalam penggunaan, kenyamanan antarmuka dari aplikasinya, dan, tingkat kemandirian dari si penggunanya. Lalu, ada metode evaluasi, ya dari data kuantitatif berupa kuesioner atau uji pre-post sebelumnya gitu, dan data kualitatif, yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung di lapangan. Nah, apa apa saja subjek penelitian, eee, untuk aplikasi ini gitu, yaitu para penyandang tunanetra di wilayah urban atau perkotaan Indonesia, khususnya Jakarta. Nah, terdiri dari pengguna tunanetra dan relawan. Nah, yang tidak termasuk, ini ada pengembangan perangkat keras khusus, teknologi wearable, pengujian di luar platform Android, aspek kebijakan, advokasi hukum, dan pengukuran jangka panjang terhadap kualitas hidup pengguna. Lanjut di bab 2 ada landasan teori. Mengenai teknologi OCR sendiri, teknologi OCR ini adalah teknologi yang mengonversi gambar atau dokumen fisik, berisi teks menjadi bentuk digital. Nah, cara mekanisme si OCR ini itu, memanfaatkan pengolahan citra dan algoritma pengenalan pola untuk mendeteksi karakter huruf dari gambar gitu. Nah, dalam aplikasi mobile, memungkinkan pengguna, memindai label produk, dokumen, cetak, atau tanda di ruang publik. Nah, OCR ini, mendukung bahasa Indonesia yang dapat diintegrasikan ke aplikasi Android, menggunakan JNI. Manfaat dari si OCR ini tuh dalam mendukung, pengembangan aplikasi ini sebagai, pendukung di kehidupan sehari-hari penyandang tunanetra. Nah, tantangannya di sini, yaitu ketika menemukan kegagalan dalam pembacaan teks yang buram atau font-nya tidak standar, dan juga latar belakang yang kurang kompleks atau latar belakang yang kompleks. Nah, lalu yang kedua, mengenai teknologi TTS. Nah, teknologi TTS ini adalah, teknologi yang mengubah teks digital menjadi suara manusia yang, bisa dikonversi dari teks menjadi suara manusia gitu. Komponen utamanya itu, dengan pemrosesan linguistik dan sintetis suara gitu. Hmm, hal penting, si TTS ini tuh supaya memungkinkan pengguna mendengarkan isi dokumen atau informasi teks gitu. Jadi dari teks yang panjang seperti misalkan, berita atau apa itu bisa didengarkan langsung gitu. Nah, cara pengimplementasiannya itu menggunakan Google Text to Speech API, yang menyediakan suara dalam berbagai bahasa dan aksen. Nah, kustomisasi pengguna di sini, pengguna bisa mengatur kecepatan bicara, intonasi, serta jenis suara, mau itu, pria atau wanita, itu bisa di-kostum gitu. Lalu ada peningkatannya, yaitu, integrasi TTS dalam sistem berbasis suara telah meningkatkan kemampuan tunanetra memahami informasi berbasis teks secara lebih alami. Nah, tantangannya sendiri di sini ketika, kualitas suara terlalu sintetis dan keterbatasan ekspresi emosional, serta pengucapan tidak sempurna dalam bahasa lokal. Lalu ada sistem asistif terintegrasi. Sistem asistif terintegrasi ini, merupakan perangkat atau teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan individu penyandang disabilitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara mandiri gitu. Nah, contohnya untuk, para tunanetra ini adalah pembacaan layar atau screen reader dan pengenalan objek, sistem navigasi berbasis GPS, serta integrasi OCR dan TTS. Nah, contoh pengembangan lainnya itu, adalah menggabungkan pengenalan objek berbasis deep learning dan kamera real time, tetapi lebih fokus pada navigasi. Untuk pendekatan aksa sendiri, si sistem asistif ini, ada dengan memperluas cakupan sistem asistif dengan penambahan fitur bantuan sosial berbasis relawan melalui video call. Nah, keunggulan si Aksa ini itu, yaitu, tidak hanya berbasis teknologi, tapi juga memfasilitasi interaksi manusia, membantu pengguna dalam situasi tidak terduga atau saat sistem gagal mengenali teks. Lalu yang keempat ada UDL dan kesenjangan penelitian. UDL ini adalah Universal Design for Learning, yang menyediakan akses fleksibel dan adil bagi, semua gitu. Ada 3 prinsip dari si UDL ini, yaitu berbagi secara representasi, ekspresi, dan keterlibatan. Nah,
Aksa ini akan menerapkan UDL secara teknis dan sosial. Nah, kemudian ada kesenjangan penelitiannya, yaitu solusi sebelumnya itu sangat terbatas pada konteks lokal, interaksi sosial, dan fleksibilitas. Lalu kemudian jarang juga diuji cobakan di lingkungan nyata atau menyediakan dukungan yang real time gitu. Dan di sini Aksa akan mengisi kesenjangan dengan integrasi OCR, TTS relawan, dan edukasi audio. Nah, lanjut di bab 3, yaitu ada metodologi penelitian. Jenis penelitiannya di sini adalah jenis penelitian terapan atau applied research, yaitu merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi aplikasi Aksa. Nah, pendekatan penelitian di sini ada mixed method atau metode campuran ya, dengan penggabungan kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, kuantitatif di sini itu mengukur efektivitas dan menganalisis kuesioner atau uji pre-post. Nah, kualitatifnya ini dengan menggali pengalaman personal, hambatan, dan masukan di lapangan. Nah, tujuannya itu untuk memberikan gambaran utuh tentang dampak aplikasi secara statistik dan persepsi pengguna. Nah, lalu ada desain sistem. Di desain sistem memiliki 5 modul utama. Yang pertama itu adalah OCR yang digunakan untuk tadi mengenali teks dari gambar menggunakan di search OCR. Lalu yang kedua ada TTS, untuk mengubah teks menjadi suara dengan Google Text to Speech API. Lalu yang ketiga ada video call, modul video call untuk, untuk pengguna atau tunanetra ini menghubungi relawan jika OCR, dan TTS tidak berhasil, digunakan gitu. Lalu yang keempat ada edukasi mandiri berupa konten audio tentang hak-hak difabel dan literasi digital, dan yang kelima itu ada antara buku aplikasi yang didesain secara inklusif dengan navigasi suara, ukuran font besar, dan gestur sederhana agar mudah digunakan oleh tunanetra. Nah, lalu arsitektur sistemnya itu bagaimana? Di sini ada user input dari kameranya, lalu OCR engine, lalu text output, kemudian text engine ke Google API, lalu outputnya itu audio output. Nah, kalau misalkan dia gagal, maka dia akan video call relawan. Nah, jika sudah, maka interaksi sosial dan penjelasan secara verbal. Oke. Berikutnya ada teknologi pendukung. Teknologi pendukungnya itu ada research OCR untuk pengenalan teks, lalu ada Google Text to Speech untuk konversi teks ke suara, lalu WebRTC atau Jitsi ini untuk fitur video call, lalu Firebase Real-Time DB untuk basis data backend, lalu ada Android menggunakan Java, Kotlin sebagai platform pengembangan, dan juga local audio player untuk materi edukasi audio. Kemudian, subjek dan lokasi penelitiannya. Dari subjek penelitiannya di sini dengan menggunakan 20 pengguna tunanetra, 18 sampai 55 tahun, eee, pengguna Android gitu, dan 10 relawan pendukung, dengan umur 18 tahun yang memiliki perangkat kamera, internet dan juga internet yang stabil gitu. Nah, pemilihan subjeknya di sini, purposive sampling. Untuk lokasi penelitiannya, pada fase pelatihan dan simulasi ini di komunitas tunanetra di Jakarta Timur atau di Yayasan Mitra Netra SLBA gitu. Nah, ketika uji coba di lapangannya, sini di tempat publik, kayak minimarket, apotik, halte, trotoar, dan rumah pengguna. Nah, teknik pengumpulan datanya itu ada 2. Yang pertama ada data kuantitatif dengan percobaan kuesioner tertutup. Lalu ada juga uji pre-post, dan yang kedua menggunakan data kualitatif dengan mewawancari 10 pengguna dan 5 relawan, lalu observasi langsung secara partisipatif di berbagai lokasi nyata. Kita langsung. Nah, lalu ada instrumen dan analisis data. Untuk instrumen penelitiannya di sini, untuk kuantitatif ini, dengan kuesioner tertutup,
Lalu formulir penilaian mandiri Pre-Post. Sedangkan kualitatif ini dengan pedoman wawancara semi terstruktur dan lembar observasi terbuka. Sedangkan untuk teknik analisis data, di sini untuk kuantitatifnya yaitu statistik deskriptif, analisis komparatif, dan juga kualitatif. Itu dengan analisis tematik, dan juga member checking untuk validitas. Nah, terakhir, untuk penutupannya, penelitian ini menunjukkan bahwa Aksa ini bukan hanya sebuah aplikasi teknologi, tetapi juga sebuah platform sosial yang memberdayakan pengguna tunanetra secara inklusif dengan menggabungkan teknologi OCR dan TTS serta bantuan relawan. Aksa ini menghadirkan solusi nyata bagi masalah akses informasi. Pendekatan yang digunakan menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pengembangan teknologi bantu dan dapat menjadi model untuk inovasi inklusif di masa depan. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.